Gua nggak percaya COVID setelah gua melihat banyak data. Maksud gue gini, kita suka ngobrol lah. Maksudnya gue tuh suka mempercayakan narasumber gue sama Adrian. Ada apa gue taruh di grup ini benar atau enggak. Tapi setelah gue lihat beritanya, banyak dokter lain yang ternyata punya data yang berbeda. Oke. Soal nggak cuma soal COVID ya, soal kegunaan vitamin. Ada yang high dose vitamin D dan teman-teman. Maksud gue, akhirnya gue tahu bahwa jangan-jangan selama ini lu penyebaran kebohongan ya maksud gue. Iya dong, jangan-jangan selama ini informasi kita tidak valid. Atau ternyata kualifikasi lu tuh di bawah dari dokter yang sebenarnya gitu maksud gue. Ini gue rasa karena pernyataan viral dokter ya sebelumnya. Itu salah satunya. Gue denger lumayan meyakinkan ya. Maksud gue masuk akal juga gitu. Terutama soal ketika dibilang di luar negeri udah cepet berakhir kok itu COVID gitu. Kita masih terus jalan. Mereka udah nonton Euro rame-rame. Terus di Cina udah nonton konser, di mana udah nonton segala macam. Rasanya di negara kita kemakan sama konspirasi, kebohongan-kebohongan sehingga kita semua dites hasilnya positif. Kalau gue denger dia ngomong, kalau kita di antigen itu atau di PCR hasilnya positif, nanti lu cek setengah jam lagi bisa negatif. Jadi itu tidak valid sebetulnya gitu. Gue masih mempertanyakan ini supaya pendengar kita tahu bahwa lu ini valid atau enggak sebenarnya. Di Indonesia baru bisa nonton bioskop, udah ditutup lagi. Itu dia, coba. Bisa nonton Euro, nonton konser lu bayangin. Tapi lu mesti tahu ya, Bud. Biarpun mereka udah nonton Euro atau konser di sana, setelah ada ajang Euro, itu kan angka kasusnya meningkat lagi, Bud. Benar. Di Inggris dan juga di Italia itu. Benar. Gitu. Tapi kan nggak, kalau kita kan tidak pernah turun angkanya. Mereka kan udah bisa nih, mereka naik lagi. Kita kan nggak pernah turun maksud gue, gitu loh. Nah, sekarang gini Bud, kita itu banyak faktor yang membedakan antara kita dengan orang di luar negeri, selain ras ya, gitu. Sama selain mungkin faktor muka gitu ya. Mungkin ya, itu juga benar. Nah, kita belum tahu faktor geografisnya yang pertama, terus faktor virusnya. Varian yang ada di sana dengan di sini bisa aja berbeda. Terus yang ketiga adalah faktor yang paling mendasar ini menurut gue paling kuat adalah faktor vaksin. Kalau di luar negeri vaksinasinya itu udah berjalan dengan baik, cukup baik gitu. Kata-kata sekitar 50% dari penduduknya udah ke-cover dengan vaksinasi. Nah di kita 10% aja belum, masih berharap menuju ke sana gitu. 1 bulan terakhir itu yang gue cek itu katanya kalau nggak salah jumlah vaksinasi itu baru sekitar 5% Bud. Gitu. Lo kebayangkan timpangnya gitu berapa jauhnya gitu. Dan lagi juga faktor jenis vaksinnya juga kan mempengaruhi ya. Jadi vaksin yang dipakai kita kurang bagus nih. Gue sih nggak ngomong ya. Gue cuma nanya doang. Nggak, berdasarkan penelitian efektivitasnya memang masih agak kalah. I see. Gitu. Cuma kan kita memang banyak faktor nih, ada faktor biaya juga gitu. Kita nggak bisa kalau kita cuma mau nunggu vaksin yang benar-benar oke efektivitasnya gitu. Sampai kapan? Jadi akhirnya ya udah kita pakai dulu aja vaksin yang ada. Nanti kalau misalnya diperlukan kita akan lakukan booster gitu. Tapi intinya lihat gak 95% dari warga negara Indonesia aja belum divaksin. Gitu. Gimana kita mau menjamin proteksi atau herd immunity? Gitu. Oke, gua mau nanya dulu sama lu gini. Let's say soal vaksin gitu ya. Maksud gua taruhlah misalnya kita semua udah divaksin gitu. Tapi kan orang bisa meninggal nggak karena virus. Kata dokter itu karena komplikasi obat. Dan menurut gue sebagai awam masuk akal. Maksud gue gini, gue yakin lah di berbagai macam negara pasti ada kasus orang meninggal karena komplikasi obat. Karena obat itu kan dimanapun ya, maksud gue obat itu kan diciptakan tanda kutip ini gue sih itu kimia. Itu kan mengintervensi tubuh lu sebetulnya. Karena emang dalam kondisi nggak fit gitu. Gue liat temen gue punya postingan, obatnya sehari bisa makan berbelas-belas di. Sehari maksud gue, logika gue aja ya. Sanggup nggak itu tubuhnya gitu loh. Jangan-jangan selama ini orang meninggal di rumah sakit karena memang ternyata obat yang dikasih sama nakes-nakes macam lu ini sebenarnya. Iya dong maksud gua. Sabar. Kan gua belum terbukti melakukannya. Iya. Benar. Jadi harus pakai praduga tak bersalah ya. Tunggu terbukti sebenarnya. Oke Bud. Jadi mengenai statement yang itu statement yang itu bisa gue pastikan adalah salah gitu. Salah satu statement yang dikeluarkan dari dokter tersebut adalah bahwa COVID itu tidak ada. Bahwa pasien yang dibilang COVID menderita dan meninggal itu karena interaksi obat. Oke, kita waktu itu kan udah bikin acara podcast juga ya mengenai interaksi obat. Itu waktu itu kita udah ngundang 2 pakar juga, narasumber, satu teman kita, dua-duanya teman kita sih sebenarnya sih. Jahat amat yang satu bukan. Nah, itu bahwa interaksi obat itu bisa positif dalam arti saling menguatkan efeknya, bisa negatif dalam arti meng-cancel efek salah satunya, atau malah tidak ada interaksi sama sekali. Gitu. Benar kata lu Bud, bahwa karena untuk pasien yang COVID ini itu
obat-obatan dan vitamin yang harus diminum pasien itu dalam jumlah yang banyak. Tapi semua obat-obat itu sudah melalui review. Jadi nggak ada nih dokter manapun di dunia ini ya yang main asal dokter yang berlisensi ya tentunya ya. Lu nggak kan maksudnya kan? Gua ada lisensi ada gitu, cuma expired. Enggak. Nah, jadi dia itu menggunakan obat-obatan sendiri tanpa mengikuti kaidah atau pedoman yang baku. Pedomannya dari mana? WHO. Kalau di Indonesia dari Kementerian Kesehatan juga gitu. Nah, obat-obatan itu adalah rekomendasi yang diberikan, jadi efektivitas dan keamanannya itu sudah teruji. Gitu. Nah, tapi tetap nih akan ada interaksi yang terjadi. Contohnya misalnya pada pasien yang mengkonsumsi pengencer darah. Nah, pada COVID kan pasti juga tahu lah ya, gembar-gembornya adalah COVID itu bisa bikin gangguan pengentalan darah. Sehingga pada pasien diberikan pengencer darah lagi. Nah, efek dari dua pengencer darah yang digabung bersamaan kadang-kadang memang bisa memperkuat efeknya, sehingga resiko terjadi terjadi peningkatan resiko untuk terjadi perdarahan. Karena dia sendiri udah minum, dikasih obat lagi dari rumah sakit gitu kan? Iya, tapi tetap perlu. Kenapa? Karena udah dengan minum pengencer darah satu aja, pas dicek laboratorium, hasil darahnya masih cenderung kental. Gitu. Lah, masa ibaratnya ya, darah lu ada yang lain kok lu diemin, kayak ditambah. Nah, obatnya kita tambah. Tapi resikonya kalau dengan 2 macam obat adalah efeknya jadi terlalu kuat. Dan itu semuanya sudah kita terangkan kepada pasien sebelum dia menerima obat tersebut. I see. Oke. Gitu. Enggak. Gua nggak bisa percaya, maksud gue gini. Tapi lu tahu kan, ada bahwa kasus orang-orang meninggal karena emang komplikasi obat. Iya. Maksud gue nggak dipungkiri itu memang ada kan sebetulnya. Lu boleh cerita nggak ya? Maksud gue kasusnya memang ada, tapi mungkin beda konteks gitu. Kalau dari pengalaman gue sih ada. Kembali lagi ke ini ya, pengencer darah ya. Jadi waktu itu ada case di mana pasiennya itu mempunyai riwayat penyakit jantung. Nah, riwayat penyakit jantung itu jantungnya tersumbat sehingga dia harus mengkonsumsi obat rutin seumur hidup untuk mengontrol penyakitnya gitu. Nah, karena obat salah satunya adalah pengencer darah itu, antikoagulan sama pengencer darah yang menyebabkan jadi dia lambungnya ada luka sehingga terjadi perdarahan pada saluran cernanya. Nah, pasiennya juga sebenarnya sudah dikasih tahu oleh dokternya kalau misalnya dia minum obat ini bagus untuk jantungnya, tapi ada resiko bahwa bisa terjadi perdarahan. Dan perdarahan itu terjadi. Tapi untungnya sih pada kasusnya bisa kita tangani ya. Kita stop dulu obat-obatan pengencer darahnya, kita hentikan perdarahannya. Setelah kondisinya oke, obat-obatan dilanjutkan lagi dan no problem setelah itu. Ini kasusnya sebelum negara api melanda kita ini ya? Iya, itu betul. Jauh sebelum negara api melanda. Enggak, karena kondisi sekarang banyak kengerian lah. Maksudnya kita tahu lah kalau di grup WhatsApp emak-emak gitu ya. Maksudnya beredar mereka foto gitu, obatnya banyak banget gitu. Terus ada yang bilang hati-hati ginjal gitu. Dulu kita pernah bahas betul soal ini gitu. Tapi memang mungkin gue coba dari awam gue gini, di satu kondisi orang gereja gue ada yang kena COVID-19. Jadi dia fotoin update-nya terus kan. Emang di rumah sakit tuh lemes banget, semua pucat, kondisinya turun. Jadi mungkin rumah sakit atau pihak medis memberikan booster supaya dia kondisinya fit. Karena kalau keserang lagi kondisi bisa kritis gitu kali ya. Makanya suplemennya banyak banget. I see. Enggak, gue pikir pas lu bilang di update terus setiap pagi tuh kayak, hey guys, ini hari pertama gitu kan ya. Gak ada kebiruan, hidung masih oke gitu, gak ada masalah gitu. Nanti kalau udah, guys, hari kelima gitu. Enggak. Tapi lu kebayangkan maksud gue, mungkin itu salah satu yang kenapa obatnya banyak, mereka mencegah sampai dia drop lagi. Jadi suplemennya banyak sekali. Betul. Jadi selalu gue gaungkan kepada pasien gue, kalau misalnya COVID ini belum ada obatnya. Jadi semua yang kita berikan adalah berupa rekomendasi yang kelihatannya nih dari hasil pemberian kayaknya bagus outcome-nya. Dan itu menunjukkan bahwa si virus ini paling bagus adalah daya tahan tubuh kita yang bagus, dia akan cepat hilang. Gitu. Karena itulah diberikan berbagai macam suplemen in case ternyata si pasien ini kekurangan vitamin itu di dalam tubuhnya dan menyebabkan tubuhnya jadi turun daya tahan tubuhnya. Makanya kita berikan nih support dengan vitamin C, vitamin D, vitamin E, antioksidan, itu semua memang kita masukin. Tapi kalau misal lo lihat nggak pernah ada namanya efek vitamin itu berinteraksi terus bisa menyebabkan kematian. Ya paling mentok-mentoknya adalah vitamin itu nggak keserap dalam tubuhnya kan udah kebanyakan ya kebuang lagi melalui urin, melalui buang air besar.
Dan itu kan juga boosternya tidak terjadi seumur hidup lu, hanya dalam kondisi-kondisi lu udah mulai masuk kejenuhan, lu di booster habis-habisan gitu kan. Iya, nah nanti setelah lu sembuh nih misalnya, kita berikan antivirus nih seminggu. Setelah seminggu selesai, kata kondisi lu bagus ya kita stop. Antibiotik kita kasih misal 5 hari nih. Setelah kita kasih 5 hari kondisi bagus ya kita stop juga gitu. Jadi pelan-pelan secara bertahap obatnya kan hilang juga. Gitu. Dan ginjal manusia itu termasuk mempunyai kapasitas yang besar. Jadi kalau misalnya nggak ada masalah yang lain, dia bisa menyaring obat-obatan yang cuman dalam waktu beberapa hari itu akan keluar lagi. Semakin besar orangnya, semakin besar kapasitas ginjalnya. Mungkin, tapi nggak bergantung pada perut gitu, Bud. Oh, sorry, enggak. Oh, tapi kan ginjal apakah di dekat perut sini kan sebenarnya? Nah, yang ada kenyataannya ginjal lu tuh ketekan sama lemak. Oh, gitu. Yan, lu tadi ada ngomong sedikit, gue pengen tanya sebetulnya. Dikasih obat antivirus. Antivirus itu bukan penyembuh COVID dong? Bukan. Antivirus itu apa sih maksudnya? Bedanya sama antibiotik itu apa? Antivirus itu obat apa? Oh, beda. Pertama kata-kata aja beda gitu. Bener. Lu kagak bisa menjelaskan kan ini kan? Kalau antibiotik itu adalah fungsinya membunuh kuman, bakteri. Nah kalau antivirus ya membunuh virus. Nah lu mesti tahu dulu bedanya virus sama bakteri. Gua tahu. Virus itu ada di beberapa tempat. Di tubuh manusia sama di komputer ada. Kalau bakteri nggak ada di komputer. Hanya di tubuh manusia, betul kan? Salah, bakteri juga di mana-mana, Bud. I see. Cuman virus itu ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri. I see. Gitu, jauh banget lebih kecil. Dan mereka itu kita sebut organisme yang berbeda. Jadi kalau kita ngomongin bakteri, jamur, tapi bukan jamur yang bisa dimakan ya. Jamur panu misalnya, lu kan nggak bisa lihat kan? Cacing, nah itu semua termasuk organisme dan anti itu adalah tujuan untuk membunuh dia. Gitu. Cuma kenapa nih belum ada obatnya untuk COVID? Karena antivirus itu sendiri kita cek ini efektif untuk virus ini, efektif untuk virus ini, dan kita belum menemukan satupun antivirus yang benar-benar terbukti efektifnya untuk melawan si COVID ini. I see. Jadi semua tuh dari dikasih ini ternyata membaik nih pasiennya nih, kondisinya membaik nih, virusnya sepertinya mati, jadi diberikan obat ini sebetulnya gitu kan? Iya gitu. Jadi tetap judul-judulnya itu kita coba dan gagal gitu. Coba terus gagal. Dan itu kita lakukan sambil berjalan ya. Kenapa? Karena sekali lagi situasi ini pandemi, situasi bencana yang kena ke seluruh dunia. Kita nggak punya waktu untuk santai-santai. Kita kerjakan dengan cepat. Vaksinasi kita kejar, obat-obatan kita kejar, kita update terus seperti itu. Jadi teman-teman sebetulnya gini, gua mau pertegas berkali-kali lagi. Kalau pemberian vaksin itu digunakan bukan untuk membuat lu kebal sama coronavirus, tapi untuk membuat lu in case lu kena, lu gak akan menderita separah seperti orang-orang yang tidak kena vaksin, betul ya? Iya, dan juga mungkin menurunkan kemungkinan terjadinya infeksi itu gitu. Jadi mungkin lu lebih kuat, lebih tahan, gak segampang itu kena lah. I see. Yan, gue mau nanya sama lu deh, pendapat lu ya, maksud gue gini. Ketika kita mau vaksin kan ada berbagai jenis vaksin. Kita dengar ada yang kurang ampuh, ada yang lebih ampuh, ada yang lebih gimana. Nah pendapat lu gini, apakah ketika lu kan udah divaksin juga, gue juga udah di awal-awal karena nakes sama tenaga pendidikan. Apakah ketika vaksin baru masuk, kita bisa bilang, gue pengen lagi dong divaksin yang ini gitu? Gimana? Jadi kita vaksin baru masuk nih. Misalnya kan kita dulu vaksin dari Cina gitu, Sinovac. Terus kan sekarang udah berbulan, kita kan divaksin mungkin 4-5 bulan lalu ya. Nah ketika nanti vaksin baru masuk nih, tiba-tiba ada yang dari luar, ada Moderna dan teman-teman gitu. Kita bisa bilang, gue pengen lagi vaksin ini biar lebih kebal gitu. Bisa aja. Itu bisa membantu ya sebetulnya. Bisa aja, boleh aja gitu. Cuman kalau misal lu belum menyelesaikan dosis vaksin yang pertama, vaksin yang pertama lu dianggap dianulir. I see. Dianggap belum melakukan gitu. Ya. Oke, jadi lu mesti 2 kali vaksin dulu kan? Oke, that's make sense. Jadi teman-teman, kita mau bilang gini bahwa banyak yang bilang bahwa COVID-19 ini konspirasi gitu. Buat gua dan Adrian, gua nggak terlalu peduli konspirasi atau bukan. Yang kita tahu penyakit ini ada, yang meninggal banyak dan tenaga medis ngerasain. Betul banget. Iya kan? Gue suka sih dengan episode ini gitu. Nah. Episode kali ini tuh ibaratnya dari awal lu kan melenceng tuh, dan gue ketok pelan-pelan gitu kan, jadi lurus lagi gitu kan. Walaupun gak sepenuhnya lurus sekarang gitu, cuma enak gitu, tong. Paling nggak ada benernya gitu ya. Iya gitu, kelihatan gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih mikirin soal konspirasi coronavirus atau obat atau segala macam, kalau kalian selamat, kalian tuh menyelamatkan orang lain. Gitu. Jadi fungsi kadang-kadang mungkin gini, gue nggak percaya, ya nggak apa-apa, tapi bikin orang lain selamat coba gitu. Karena yang kadang-kadang gini, gue suka temen gue pernah nulis status yang bagus. Kita tuh nggak terlalu merasa bersalah kalau orang meninggal karena kita. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena kita tidak membunuh dia secara langsung.
Kalau lu nabrak orang, dia mati kita bersalah dong, kita di penjara. Kalau ini enggak kan? Betul. Dia kan nggak tahu dia mati dari mana. Gitu. Iya betul. Jadi kenapa orang sangat-sangat nggak sedih dia pergi keluar gitu? Karena dia merasa dia nggak membunuh. Iya, gitu. iya betul. Karena dia nggak merasakan efeknya secara langsung di depan mata dia. Iya itu. Betul. Padahal kalau kalian tahu, kalian tuh menyelamatkan banyak orang sebetulnya. Nggak semua orang punya privilege bisa work from home. Kita tahu juga ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi buat kalian yang bisa bertahan, divaksin dan melakukan kesehatan. Gitu. Betul. Gitu. Tumben lu bijak banget. Oke. Jadi episode kita akan tayang setiap hari Kamis, podcast dan YouTube kita, dan juga apa ya? Dan juga kita akan mengadakan acara IG Live juga. Biasanya kita akan mengundang pakar-pakar dan teman-teman kita nih untuk berbagi pengalaman juga gitu. Jadi tungguin aja. Itu pemberitahuan akan ada di Instagram kita juga. Gitu. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye.